Kali ini kita akan membahas tentang hukum Newton tentang gravitasi, termasuk tentang planet-planet dan lain sebagainya. Mungkin terdapat beberapa pertanyaan yang timbul pada kalian, mengapa bulan tidak jatuh ke bumi? Lalu, mengapa planet-planet tidak saling bertabrakan satu sama lain? Nah, ini kita akan pelajari dalam gaya gravitasi. Gaya gravitasi ini diungkapkan oleh Sir Isaac Newton yang mungkin ceritanya sudah banyak diketahui oleh orang-orang bahwasanya ia melihat apel jatuh dari pohonnya. Lalu ketika itu ia berpikir bahwa jika gaya gravitasi bumi bekerja pada apel, bahkan pada puncak gunung, maka gaya gravitasi tentu saja dapat bekerja pada bulan. Nah, dari asumsi inilah dia mengembangkan teorinya. Kita mengetahui bahwa suatu benda yang dilepaskan dari ketinggian tertentu di atas permukaan bumi akan selalu jatuh menuju pusat bumi. Misalnya, kalian punya pena, buku, atau benda lainnya yang kalian lempar ke atas. Pasti benda tersebut akan turun lagi ke bawah, kan? Nah, hal itu terjadi karena adanya gaya gravitasi bumi. Sir Isaac Newton, atau kita panggil saja Newton ini, memiliki asumsi yang sangat general, yaitu hukum gravitasi umum Newton. Umum berarti bukan hanya bumi yang mempunyai gaya gravitasi, tetapi bagaimana? Tiap benda memiliki gaya tarik pada tiap benda lain yang sebanding dengan massa benda itu, dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak pisah antar mereka. Berarti menurut Newton bahwa setiap benda yang memiliki massa, maka benda tersebut pasti memiliki gaya gravitasi. Contohnya terdapat bulan. Bulan tersebut pasti tertarik oleh gaya gravitasi bumi. Nah, sebaliknya, ternyata bumi juga mempunyai massa dan bulan juga memiliki massa. Jadi si bumi ini juga tertarik oleh bulan. Yang menjadi permasalahan adalah kenapa bulan tersebut tidak jatuh ke bumi. Nah, kita bahas terkait hukum 1 Newton. Ingat, hukum 1 Newton itu bunyinya adalah benda diam akan terus diam atau akan bergerak dengan kecepatan konstan. Anggaplah bulan di luar angkasa itu tidak ada gaya yang bekerja pada bulan. Berarti ia sebenarnya memiliki kecepatan konstan. Bulan ingin meninggalkan bumi dengan kecepatan konstan. Nah, misalnya nih, bulan bergerak terus-menerus dengan kecepatan konstan. Tetapi karena ada gaya tarik bumi, maka bulan malah bergerak mengitari bumi. Dia tidak jadi meninggalkan bumi. Nah, tapi kenapa ia tidak jatuh ke bumi? Karena adanya gaya gravitasi itulah membuat bulan dapat mengelilingi bumi. Dan kenapa tidak jatuh? Karena bulan memiliki kecepatan luarnya juga. Misalnya, kecepatan bulan itu diperlambat, ia akan jatuh ke bumi. Jika kecepatannya dipercepat, dia akan keluar dari orbit bumi. Begitu. Jadi, ini termasuk ke dalam kuasa Tuhan kenapa bulan ini memiliki kecepatan seperti itu sehingga dapat mengelilingi bumi. Intinya adalah semua benda yang memiliki massa akan memiliki gaya gravitasi bumi. Ingat, semua benda bermassa. Berarti jika dalam tata surya, bagaimana? Bagaimana dengan planet-planet? Bagaimana planet tidak saling bertabrakan? Sama, jawabannya adalah karena adanya gravitasi matahari. Bayangkan planet-planet ini mempunyai massa. Planet-planet ini berlaku hukum 1 Newton. Ia memiliki kecepatan konstan. Lalu datanglah matahari yang massanya sangat besar dibandingkan planet-planet yang lainnya. Dan ingat tadi kan hukum gravitasi umumnya berbanding terbalik dengan jarak kuadrat. Berarti jaraknya juga berpengaruh terhadap gaya gravitasi yang diberikan oleh matahari. Karena massa matahari paling besar, maka ia memberikan gaya gravitasi ke setiap planet-planet. Itulah yang menyebabkan planet-planet tersebut bergerak melalui orbitnya. Begitu. Nah,
Kenapa orbitnya berbeda-beda? Karena massa planet-planet tersebut juga berbeda-beda, sehingga jaraknya pun juga berbeda-beda. Lalu, mengapa planet-planet tidak jatuh ke matahari? Karena gravitasi matahari tidak terlalu kuat untuk menarik planet ke inti matahari. Kalau memang matahari itu kuat menarik planet-planet tersebut, maka bumi juga ikut tertarik dong, dan kita mungkin sudah kiamat dari kapan. Hehe. Nah, tapi karena gaya gravitasi itu sudah disesuaikan dengan setiap planet, maka dari itu pergerakan planet itu ada orbitnya. Jadi hal tersebut merupakan benar-benar kuasa Tuhan. Selanjutnya kita fokus dengan kalimat semua benda yang memiliki massa akan memiliki gaya gravitasi bumi. Berarti misalkan kita ada dua orang yang dipisahkan dengan jarak, mengapa tidak ada gaya tarik menarik antar manusia atau benda lain? Kan tadi dikatakan bahwa setiap benda bermassa mempunyai gaya tarik menarik atau gaya gravitasi. Jawabannya adalah gaya gravitasinya terlalu kecil. Walaupun kita memiliki massa, kenapa kita tidak tarik menarik secara fisika? Nah, jawabannya karena gaya gravitasinya terlalu kecil dibandingkan dengan bumi. Karena bumi massanya besar berkali-kali lipat, pasti dapat menarik kita. Tetapi kita tidak mungkin menarik bumi, karena kita saja bagaikan sekecil semut. Lalu bagaimana kita membuktikannya? Nah, kita dapat lihat rumus dari gaya gravitasi umum dengan keterangannya sebagai berikut. Nah, ingat nih, G ini besar ini bukan percepatan gaya gravitasi, tetapi tetapan umum gravitasi yang nilainya 6,67 kali 10 pangkat min 11. Ingat selalu ya, karena ini selalu dipakai. Nah, bagaimana jika kita tidak ada gaya gravitasinya? Jadi gini, bayangkan seseorang masanya itu 70 kg. Nah, seseorang satunya itu masanya 50 kg. Mereka dipisahkan jarak 1 meter. Misalkan kita memakai rumus yang ini, F sama dengan G dikali M1-nya tadi 50 kg dikali massa 2-nya 70 kg per 1 meter kuadrat. Nah, dapat dilihat bahwa ini adalah besar gaya gravitasi antar kedua manusia tersebut yang berjarak 1 meter. Bayangkan 10 pangkat min 11 kecil banget, gak terasa sama sekali. Maka dari itu, massa yang sangat besar pun belum tentu punya gaya gravitasi yang besar, tapi berpengaruh. Nah, contoh soal. Dari bintang yang masing-masing memiliki massa M dan 4M terpisah sejauh D. Tentukan letak bintang ketiga yang berada di antara kedua bintang, tetapi tidak mengalami gaya gravitasi. Dapat kita gambarkan terdapat 3 benda dengan M, 4M, dan A di antara keduanya. Yang M dengan 4M itu berjarak D, sehingga jarak antara benda M dan A itu adalah X, dan A dengan 4M itu jaraknya D dikurang X, karena M sampai 4M itu D, sehingga jika M dan A itu M ke A itu X, maka A ke 4M itu D dikurang X. Nah, mereka memiliki massa, sehingga A memiliki gaya gravitasi oleh 4M dan A juga memiliki gaya gravitasi oleh M. Sehingga kita dapat berikan simbol panah F31 dan F32. Nah, M juga memiliki gaya gravitasi oleh A, sehingga M juga kita simbolkan dengan tanda panah dan diberikan tanda F13, dan 4M juga F23. Namun kita akan membahas yang gaya pada benda A saja, yaitu F31 dan F32. Nah, kita dapat hitung
F31 sama dengan F32. Kita masukkan rumusnya, kemudian kita kali silang, kita dapatkan hasilnya, lalu kuadrat kita dapat tarik akar, dan kemudian kali silang lagi, sehingga didapatkan D sama dengan 3X, atau X sama dengan sepertiga D. Jadi dapat dinyatakan bahwasanya letak bintang ketiga harus sepertiga dari total jarak kedua bintang diukur dari bintang pertama.